Ya, silakan. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin untuk mempresentasikan hasil tugas kelompok kami dengan judul Machine Learning. Baik, izin perkenalkan diri di sini. Saya Ipakurato Ain dari kelompok 3. Saya Dewanti Kurnia Sakti, kelompok 3. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fajar Ahmad Asgiri. Saya Salsabila Putri Desriani. Izin perkenalkan diri, nama saya Dewan Putra Putra Putra. Apa kamu pernah mendengar istilah artificial intelligence? Sebelum kita masuk ke inti pembahasannya, bakal ada video yang kita tayangin tentang machine learning. Apa kamu pernah mendengar istilah artificial intelligence? Artificial intelligence atau kecerdasan buatan adalah mesin yang diprogram untuk berpikir maupun bertindak seperti manusia. Ada dua komponen utama dalam pengembangan AI, yaitu big data dan computing power. Contoh penerapannya pun beragam, seperti chatbot, verifikasi wajah, fitur personal assistant, Oke Google, call root. recommendation engine, dan self-driving and parking vehicles. Lalu, bagaimana penerapan artificial intelligence di Indonesia? Menurut riset dari Microsoft bersama dengan firma riset IDC tahun 2019, hanya 14% perusahaan Indonesia yang sudah mengadopsi AI. Selanjutnya, menurut Oxford Insight, angka kesiapan adaptasi AI di pemerintahan Indonesia berada di peringkat 5 se-Asia Tenggara. Terdapat beberapa kendala dalam penerapan AI di Indonesia, seperti pengelolaan big data dan mindset inovasi. Untuk mengatasinya, SDM Indonesia perlu memiliki 3 skills utama, yaitu kemampuan analitis, pengambilan inisiatif, dan tentunya keterampilan IT. Bagaimana? Siapkah kamu untuk Ya, selanjutnya kita akan masuk ke inti pembahasan yang akan dibacakan oleh Dwi Wanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang machine learning. Jadi machine learning ini merupakan bagian dari artificial intelligence yang tadi ada di video ya. Terus mesin ini untuk menyelesaikan masalah tanpa instruksi, seperti misalnya dari komputer ya, langsung dari manusia. Menurut Arthur Samuel, ini adalah cara memberi komputer kemampuan untuk belajar secara otomatis tanpa diprogram secara eksplisit. Jadi langsung diprogram itu tanpa harus diinstruksi langsung oleh manusianya. Machine learning juga bekerja melalui 2 tahap pertama, yaitu ada latihan training dan pengujian testing. Itu menggunakan data untuk memprediksi hasil di masa depan. Baik, next slide-nya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah machine learning ya. Dimulai dari tahun 1920 oleh para ilmuwan matematika yang merancang metode untuk membantu manusia menyelesaikan masalah. Dan pada di tahun 1950 ada juga konsep kecerdasan buatan atau AI bersamaan dengan perkembangan komputer digital setelah Perang Dunia II, seperti John McCarthy dan Alan Turing ini berkontribusi besar pada artificial intelligence. Sementara Arthur Samuel memperkenalkan istilah machine learning dengan menciptakan program yang bisa belajar dari pengalaman. Dan pada di tahun 1980, algoritma pembelajaran seperti
propagation untuk jaringan saraf dan support. Untuk di tahun era 2000-an, kemajuan mesin learning ini didorong oleh pertumbuhan data atau data dan peningkatan komputasi cloud computing yang memperluas penerapannya di berbagai industri termasuk teknologi, kesehatan, dan transportasi. Lalu lanjut, di sini ada jenis-jenis machine learning. Yang pertama itu ada supervised learning. Di sini model dilatih menggunakan data berlabel, di mana input dan output sudah diketahui. Lalu yang kedua ada unsupervised learning. Di sini model dilatih menggunakan data tanpa label. Tujuannya untuk menemukan pola atau struktur dalam data. Lalu yang ketiga ada semi-supervised learning. Di sini menggunakan sebagian data berlabel dan banyak data tidak berlabel untuk meningkatkan akurasi model secara efisien. Lalu yang terakhir ada reinforcement learning. Di sini model belajar melalui trial and error untuk mencapai tujuan atau hasil yang optimal. Next. Baik, di sini ada tentang algoritma machine learning. Yang pertama itu ada regresi linear. Nah, itu digunakan untuk memprediksi nilai kontinu dengan memodelkan hubungan linear antara variabel independen atau input dan dependen output. Terus yang kedua itu ada decision tree, yaitu ada algoritma pembelajaran yang diawasi dan bersifat non-parametrik yang digunakan untuk tugas klasifikasi dan regresi. Memiliki struktur pohon hierarkis yang terdiri dari simpul akar, cabang, simpul internal, dan simpul daun. Terus yang ketiga ada neural network. Metode dalam kecerdasan buatan atau AI yang mengajari komputer untuk memproses data dengan cara yang terinspirasi oleh otak manusia. Nah, adapun untuk proses machine learning, yang pertama itu ada data atau training data, yaitu pengumpulan data yang dimana tahap awal dimulai dengan mengumpulkan data yang nantinya akan digunakan untuk melatih model. Data ini bisa berasal dari berbagai sumber seperti data transaksi, data sensor, atau data teks. Nah, dalam gambar, data ini ditampilkan di laptop pertama. Terus ada melatih data menggunakan algoritma machine learning, yaitu setelah data dikumpulkan, data ini diproses oleh algoritma machine learning. Proses ini disebut training atau pelatihan. Nah, algoritma machine learning akan dipelajari pola dari data latih tersebut untuk membuat suatu model. Di gambar, proses pelatihan ini ditunjukkan oleh orang yang sedang mengajarkan sesuatu. Terus yang dilanjut ada model. Setelah data selesai dilatih, algoritma menghasilkan model. Model ini adalah hasil pelatihan yang digunakan untuk memprediksi atau mengambil keputusan berdasarkan pola yang dipelajari dari data latih. Model ini digambarkan sebagai kotak ungu. Di gambar itu terus ada yang keempat, yaitu data uji atau testing data. Setelah model terbentuk, model ini diuji dengan menggunakan data uji. Data uji berbeda dari data latih. Tujuannya untuk melatih apakah model bisa bekerja dengan baik pada data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini digambarkan oleh laptop kedua yang berisi data uji. Terus ada prediksi. Nah, berdasarkan data uji, model melakukan prediksi atau perhitungan sesuai dengan apa yang telah dipelajarinya. Prediksi ini bisa berupa berbagai hal, tergantung tujuan model, seperti memprediksi harga, hasil klasifikasi, atau peringkat. Di gambar, prediksi ini dilambangkan dengan ikon bola lampu. Terus ada evaluasi model, yaitu setelah model memberikan prediksi, dilakukan evaluasi untuk melihat seberapa baik kinerja model tersebut. Evaluasi ini biasanya melibatkan membandingkan prediksi dengan hasil yang sebenarnya.
dalam gambar, evaluasi dilambangkan dengan ikon jempol ke atas dan jempol ke bawah, serta kaca pembesar yang menunjukkan analis apakah model ini sudah bekerja dengan baik atau masih diperbaiki. Lalu kita bisa lihat di sini ada contoh aplikasi yang menggunakan machine learning. Yang pertama itu ada Netflix, lalu YouTube, Spotify, dan Google Assistant. Oke, masuk ke part studi kasus, yang mana yang kita ambil itu salah satunya rekomendasi film Netflix. Sebagaimana yang kita tahu, sekarang kita masih sering nonton Netflix, dan di dalam Netflix ada fitur yang namanya rekomendasi Netflix. Selanjutnya ada tayangan video yang menjelaskan tentang studi kasus ini. Netflix awarded $1 million prize to a developer team who could make an algorithm that increased the accuracy of their recommendation system by at least 10%. The winning algorithm was just a variation of collaborative filtering. This concept is fairly straightforward. Consider this example. Let's say there's a moviegoer named Claudia who enjoys rom-coms but also likes action-adventure movies. And Steven also enjoys adventure and romance, but he also loves superhero movies. So because Steven likes this new superhero movie and Claudia has shown these same kind of preferences, we recommend this new movie to Claudia. Recommendation models typically use machine learning, so I'm going to give a brief overview of what that means. Machine learning can be viewed as a set of functions that learn from examples to make a prediction. These functions form a model and will update as more examples are provided. Machine learning can be applied to user ratings or watch behavior to identify patterns that may otherwise be indiscernible and also account for changing factors like user movie preferences. There's two categories I'll cover: supervised and unsupervised learning. For supervised learning, we feed the system labeled data, and the algorithm learns the pattern between input features and the output label. Help me help you. Unsupervised learning picks up similarities and patterns in a dataset without labeling the data in advance. To help understand the intuition behind recommendation models, I'm going to first walk through a supervised learning example in predicting movie popularity. The movies. One of the most basic algorithms is called K-nearest neighbors. Let's say you have some data for different movies that were previously released on a movie streaming service. Each sample or dot is a movie, and the axes are some features associated with those movies. So this could be genre and movie rating, or we could use the number of YouTube trailer views and the total Instagram followers for the featured cast. Whatever these features are, they provide insights into movie popularity, which we're trying to predict. Let's label the movies as hot release if more than 10% of the active user base views. Kurang lebih tayangan videonya seperti itu. Masuk ke penjelasan yang dimaksud yang ada di dalam video tersebut. Yang pertama, Netflix akan mengumpulkan data. Mengumpulkan data ini merupakan langkah pertama. Datanya tentang film seperti nama film, genre, rating, dan informasi tentang film yang sudah pernah ditonton oleh pengguna. Yang kedua, membersihkan data. Nah, di part membersihkan data yang sudah dikumpulkan harus dibersihkan seperti menghapus informasi yang kosong atau tidak lengkap dan memastikan data tersebut bisa digunakan dengan baik. Lalu yang ketiga, itu menerapkan algoritma machine learning. Yang pertama, algoritma machine learning yang pertama itu ada collaborative filtering, seperti yang tadi ada di video. Sistem collaborative filtering akan memberikan rekomendasi berdasarkan kesamaan antara pengguna atau film yang sudah ditonton. Misalnya jika dua orang menyukai film yang sama, mereka mungkin juga akan menyukai film lainnya yang sama. Lalu ada content based filtering. Sistem ini memberi rekomendasi berdasarkan kesamaan konten film seperti genre atau aktor yang ada di film. Lalu ada hybrid model, gabungan dari kedua metode di atas untuk memberikan rekomendasi yang lebih tepat. Dan yang selanjutnya ada melatih model. Di melatih model, algoritma seperti KNN atau deep learning digunakan untuk melatih model
model menggunakan data yang sudah diproses. Lalu ada mengukur keakuratan model. Setelah model dilatih, kita mengukur seberapa baik sistem memberikan rekomendasi dengan menggunakan berbagai metrik seperti precision atau RMSE. Selanjutnya ada memberikan rekomendasi berdasarkan hasil dari model yang sudah dilatih. Sistem akan memberikan rekomendasi film yang sesuai dengan preferensi pengguna atau film-film yang sebelumnya sudah pernah ditonton. Lalu ada meningkatkan model. Sistem harus diperbaiki dengan data baru dan umpan balik dari pengguna agar rekomendasi yang diberikan semakin akurat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Panji Rahmat Askiri. Untuk tantangan-tantangan masa depan, yang pertama itu ada data. Tantangan pertama adalah masalah data. Machine learning tidak hanya bergantung pada kuantitas data, tetapi juga pada kualitas data yang digunakan. Data yang tidak akurat atau bias dapat menghasilkan model yang juga bias. Selain itu, masalah privasi data semakin meningkat seiring dengan semakin banyaknya data yang dikumpulkan. Di sisi lain, data yang tidak terstruktur seperti teks, gambar, dan suara memerlukan teknik khusus untuk dapat diproses dengan baik. Yang kedua, ada model yang dapat dipahami. Banyak model machine learning, khususnya deep learning, dianggap sebagai kotak hitam karena sangat kompleks dan sulit untuk dijelaskan bagaimana mereka bekerja. Di masa depan, penting untuk menciptakan model yang lebih terjelas agar pengguna bisa memahami proses pengambilan keputusan oleh model tersebut, terutama dalam aplikasi-aplikasi penting seperti di bidang medis. Ketiga, ada etika dan keadilan. Model machine learning dapat memperkuat bias yang sudah ada dalam masyarakat. Misalnya, dalam algoritma recruitment yang bias terhadap gender atau ras. Oleh karena itu, tanggung jawab juga menjadi masalah besar. Siapa yang bertanggung jawab jika model machine learning membuat kesalahan yang merugikan banyak orang? Etika dalam pengembangan dan penggunaan model sangat penting di masa depan. Keempat, ada skalabilitas dan efisiensi. Model machine learning yang semakin kompleks memerlukan perangkat keras yang lebih kuat dan mahal. Sementara itu, model juga harus lebih efisien agar dapat berjalan dengan cepat dan optimal meskipun pada perangkat yang terbatas. Yang kelima, ada generalisasi. Salah satu tantangan besar adalah overfitting, di mana model terlalu cocok dengan data pelatihan sehingga gagal dalam menghadap data baru. Untuk mengatasi ini, penting untuk mengembangkan teknik transfer learning yang memungkinkan model untuk belajar dari satu tugas dan menerapkannya pada tugas lainnya, sehingga lebih dapat diandalkan. Keenam, ada keamanan model. Model machine learning rentan terhadap serangan adversarial, di mana model bisa dengan mudah ditipu oleh input yang dirancang untuk mengelabui sistem. Selain itu, penting untuk melindungi privasi model agar tidak ada informasi sensitif yang bocor atau dicuri. Ketujuh, ada kolaborasi mesin. Salah satu tantangan yang dia hadapi adalah bagaimana menciptakan kolaborasi yang efektif antara manusia dan mesin, menggabungkan kecerdasan manusia dan mesin untuk mencapai hasil yang lebih baik menjadi kunci. Selain itu, interaksi antara manusia dan model juga harus lebih alami agar lebih mudah digunakan oleh beberapa kalangan. Yang terakhir, ada penggunaan model yang bertanggung jawab. Selain tantangan teknis, tantangan terkait penerapan model secara bertanggung jawab juga menjadi masalah. Gunakan model machine learning secara etis dan memastikan bahwa pengguna teknologi ini membawa manfaat bagi masyarakat dan tantangan besar di masa depan. Sekian. Masih ada, Cak? Belum ada kan? Ini kata-kata terakhir, kata-kata penutup. Teknologi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup, bukan untuk mengganti kehidupan manusia. Oke, baik, kita sudah selesai untuk mempresentasikan hasil tugas kami. Mungkin ini selanjutnya ada sesi tanya jawab untuk teman-teman kelompok yang lain. Jika ada yang ingin bertanya, boleh seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Ade Davi ketika sebelum dimulai presentasi.
NIM 220 3 garis tulis aja ini biar lebih mudah. Itu sudah di chat Gmeet. Kalau untuk pertanyaannya itu apa yang tadi disebut oleh big data? Mungkin 3 pertanyaan dulu atau langsung jawab aja ya Pak sistemnya? Sasabila tadi mic-nya lupa dinyalakan. Saya mau jawab pertanyaan dari Octavian Farosya tentang apa itu Big Data. Big Data itu merupakan kumpulan data yang begitu besar dan kompleks, tidak dapat ditangani oleh metode penyimpanan dan analisis tradisional. Mana Octavian Farosya? Cukup jelas atau tidak? Jadi itu big data merupakan sebuah simpanan kayak informasi yang sangat kompleks dan banyak, jadi punya cara penyimpanan spesifiknya sendiri ya? Ya, betul. Jadi yang nggak bisa ditanganin, yang terlalu kompleks itu dia punya penyimpanan sendiri, yaitu big data. Oh, baik. Cukup jelas atau belum, Okta? Cukup. Oke. Baik, makasih Okta. Ya. Oke, boleh untuk teman-teman yang lainnya langsung on mic aja. Jangan lupa persiapkan diri. Izin bertanya. Ya. Tadi di dalam kelompoknya jangan lupa. Oh iya, saya Ridwan Bagus Andrianto dari kelompok 5. Izin bertanya. Tadi di dalam video kan ada tentang kayak supervised sama unsupervised ya. Di situ tuh perbedaannya apa, terus tentang kedua itu hubungannya itu apa tentang materi ini, gitu aja ya. Oke, saya Salsabila Putri Destriani izin menjawab pertanyaan dari Ridwan.
Mungkin pertanyaan untuk yang pertama itu ada perbedaan antara supervised sama unsupervised ya. Iya. Perbedaannya itu kalau yang supervised itu melibatkan data yang sudah ada labelnya. Artinya sudah ada contohnya seperti itu. Nah kalau misalnya unsupervised itu tanpa label itu nggak ada sampelnya terlebih dahulu. Jadi nanti model bekerja sendiri untuk menemukan polanya tersendiri kayak gitu. Nah kalau hubungannya sama apa tadi? Boleh diulang? Sama materinya tentang ini machine learning atau AI? Studi kasusnya atau gimana? Ya boleh, studi kasusnya boleh. Kan sama aja. Tentang hubungannya aja lah itu, atau studi kasus juga boleh. Oke, kalau misalnya hubungannya sama rekomendasi film Netflix yang dipakai itu berarti kan label yang diambil dari data film yang pernah ditonton oleh pengguna Netflix. Nah, nanti ketika pengguna Netflix itu setelah menonton, rekomendasi akan memberikan berdasarkan film-film yang ada kaitannya dengan film sebelumnya yang pernah ditonton oleh pengguna tersebut. Kurang lebih hubungan antara supervised and unsupervised sama studi kasus yang kita punya kurang lebih penjelasannya seperti itu. Apakah dari Ridwan ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan lagi? Sudah sangat dipahami. Oke, terima kasih. Mungkin buat teman-teman yang lainnya boleh langsung on mic dan langsung perkenalkan. Saya Kak, izin bertanya. Saya Muhammad Iqbal Burhanuddin dengan NIM 2203015041 dari kelompok 5 izin bertanya. Itu kan tadi di presentasinya ada tentang algoritma regresi linear, decision tree, neural networks. Nah, saya ingin tahu lebih jelas gitu. Setiap algoritmanya tuh digunain pada contohnya pada kayak gimana di kehidupan sehari-hari. Itu aja sih Kak.